Shalom, selamat sore buat kita semua. Sebelum kita memulai sermon kita, ada baiknya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1. Datanglah ya Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Halo Bapa yang bertada bekerja di surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan kasih yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai sermon kami. Kiranya Kau selalu memberkati kami Tuhan, agar sermon ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Buat kami yang berada di sini Tuhan, kiranya Kau memberkati kami, baik bagi hamba yang akan memimpin sermon ini, kiranya Kau memberkati hamba, agar apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan teman-teman di sini yang akan mendengarkan bahan sermon ini Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka, agar apa yang hamba sampaikan dapat mereka terima dan dapat mereka aplikasikan dalam berkhotbah ke depannya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah, bahan sermon kita pada minggu ini terambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang pertama, ayat 46 sampai pada ayat yang ke-55. Saya ulang sekali lagi, terambil dari kitab Lukas 1, ayat yang ke-46 sampai yang ke-55. Begini bunyi firman Tuhan dengan judul perikop Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Nah, untuk menjadi pendahuluan daripada kitab ini, yaitu Injil Lukas ini adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Dapat kita lihat dalam kitab Lukas 1 ayat 1 dan dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Nah, walaupun nama penulis ini tidak dicantumkan dalam dua kitab tersebut, kesaksian yang berbuat dari kekristenan mula-mula dan bukti kuat dari dalam kitab itu sendiri menunjukkan bahwa Lukaslah yang menulis kitab ini. Namun, rupanya Lukas adalah seorang petobat Yunani, satu-satunya bukan orang Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab. Roh Kudus mendorong dia untuk menulis kepada Theophilus, atau yang artinya seorang yang mengasihi Allah. Nah, guna memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi, akan kisah yang lengkap mengenai permulaan kekristenan. Kisah itu terdiri atas dua bagian, yakni yang pertama, kelahiran, kehidupan dan pelayanan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus, atau yang sering disebut dengan Injil Lukas. Dan yang kedua itu pencurahan roh di Yerusalem dan perkembangan selanjutnya dari gereja mula-mula atau kitab para rasul. Kedua kitab ini merupakan lebih dari 1/4 bagian dari seluruh kitab Perjanjian Baru. Nah, jadi dari surat-surat Paulus ini kita mengetahui bahwasannya Lukas adalah seorang saudara yang kekasih, seorang dokter,
dapat kita lihat dalam kitab Kolose 4 ayat yang ke-14. Dan seorang teman sekerja Paulus yang setia. Nah, pada perikop-perikop ini, di sini ada kata kami di Kisah Para Rasul. Dapat kita lihat dalam pendahuluan pada kitab Para Rasul, di mana dari penulisan Lukas sendiri kita mengetahui bahwa ia adalah seorang yang berpendidikan tinggi. Penulis yang terampil, sejarawan dan teliti, dan teolog yang diilhami. Ketika ia menulis Injilnya ini, agaknya gereja bukan Yahudi belum memiliki Injil atau lengkap atau yang biasa belum tersebar luas mengenai Yesus. Nah, di sini Matius sendiri menulis Injilnya pertama-tama bagi orang Yahudi. Sedangkan pada kitab Markus itu menulis sebuah Injil yang singkat bagi gereja di Roma. Nah, kita masuk kepada pembahasan dari kitab ini, di mana pada kitab Lukas 1 ayat 46 sampai 56 yang sudah saya bacakan tadi, dituliskan di sini ini adalah pujian Maria yang memuji karya Allah yang besar atas hidup dan bangsanya. Seperti judul perikop yang saya bacakan tadi di sini tuh pada Lukas 1 ayat 46 sampai 56 di sini tadi dengan judul perikop nyanyian pujian Maria. Nah, dalam perikop ini dikabarkan bahwasanya Maria akan melahirkan seorang anak, yaitu juru selamat yang kudus, yang adalah anak Allah. Sehingga di sini Maria begitu bersukacita ketika ia mendengar kabar bahwasanya ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun sebelum situ, Maria adalah nama seorang wanita yang tidak asing didengar dalam ranah lingkungan Kristen. Maria selalu menjadi topik pembicaraan yang selalu dibahas, terutama dalam pembahasan sejarah Tuhan Yesus. Di sini Maria dianggap menjadi seorang yang sangat penting. Bahkan dalam agama Katolik menganggap bahwasannya Maria itu adalah bunda yang suci. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak membahas terlalu dalam siapa itu Maria dan bagaimana seluk-beluk Maria ini. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas pujian-pujian yang dinaikkan oleh Maria yang tertulis dalam kitab Lukas 1 ayat 46 sampai 56 ini. Yaitu karena peristiwa yang ia alami. Dalam pembahasan ini, kita akan mengikut sertakan metode historis kritis sebagai alat kita untuk membantu memahami apa yang tersirat dalam ayat-ayat ini. Pada pembahasan ini juga, penafsiran ini ingin menyampaikan tentang kisah Maria. Tentang kisah Maria pada kitab Lukas, yang dimana tafsiran ini dilengkapi dengan tema teologis dan sejarah singkat daripada kitab Lukas ini sendiri. Nah, pada perikop ini juga pada umumnya dikenal dengan sebutan Kidung Maria karena kemurahan Allah atas dirinya. Di sini Maria memperoleh anugerah Tuhan yang dapat kita lihat pada ayat 28. Di sini dikatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Hal ini memperlihatkan bahwa betapa berharganya Maria di hadapan Allah. Namun, siapakah Maria sehingga ia yang dipilih untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia ini? Nah, di sini dikatakan jelas bahwa itu semua bukan karena kepintaran ataupun ada hal baik dalam diri Maria yang dapat mempertahankan di hadapan Tuhan. Tetapi semua itu karena kemurahan Allah kepadanya. Maria memperoleh kasih karunia Allah untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus. Namun, ketika Maria dikabarkan akan melahirkan seorang anak, Maria juga memiliki ketakutan. Ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-34. Di sini dikatakan bahwa bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kepadanya, sebab pada saat itu Maria belum bersuami. Nah, dapatkah kita bayangkan kehidupan kita sekarang ini? Ketika ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak gadis yang hamil di luar nikah, bagaimana perasaannya? Betapa malu dan mencoreng nama baik keluarga dan lain-lain, bukan? Namun, selain merasa malu, maka hal tersebut juga menjadi perguncingan yang hangat di kampung tersebut. Di sini banyak hal yang terjadi pada keluarga itu oleh karena aib tersebut, sehingga membuat keluarga dan anak tersebut merasakan tekanan yang berat. Nah, kita sebagai manusia biasa, kekhawatiran atau kekuatan itu akan selalu ada.
Tetapi sebagai orang percaya, bukan kekhawatiran atau ketakutan itu yang menguasai kita. Tetapi bagaimana kita mengasihi kekhawatiran dan tetap menyerahkan semua kepada tangan Tuhan yang beratas kehidupan kita. Hal ini juga yang dilakukan Maria ketika hal itu dikatakan kepadanya. Ia juga sempat merasa takut dan khawatir karena ia belum bersuami. Tetapi saudara-saudara, pada ayat yang ke-38 di sini dikatakan, dapat kita lihat juga bagaimana penyerahan diri Maria sepenuhnya kepada Allah yang berkehendak atas dirinya, sehingga ia terbebas dari rasa takut dan kekhawatiran itu. Nah, dalam Kidung Maria dalam ayat 46-55 ini, secara tradisional Magnificat atau yang berasal dari bahasa Latin, ini merupakan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama dan merujuk kepada kedatangan Yesus. Magnificat merupakan sebuah doa yang memuji dan memuliakan Allah karena apa yang telah Allah lakukan bagi dirinya, terlebih lagi bagi bangsa Israel yang telah lama menantikan kedatangan Mesias itu. Nah, demikian juga bahwa Maria memuji Allah saat mengetahui bahwa apa yang disampaikan malaikat mengenai dirinya dan Elizabeth, sepupunya, itu adalah benar. Betapa ia bersuka cita karena dirinya dilayakkan Tuhan menerima anugerah yang luar biasa itu. Maria sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah mendatangkan sangat berharga. Ia sangat rendah, miskin, hina dan tidak dipercayai sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menjalankan tugas dari Tuhan. Nah, oleh karena itu juga muncul nyanyian Magnificat. Bagaimana mungkin Maria menaikkan puji-pujiannya? Yang pertama itu dapat kita lihat pada ayat yang ke-46-50. Yang dimana ayat ini berisi tentang kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan Allah, sehingga Maria dapat menyembah Allah. Dikatakan juga di sini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia memperhatikan kerendahan hambanya yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ini merupakan pujian Maria atas apa yang telah dilakukan Allah kepada dirinya secara pribadi. Selanjutnya, pada ayat yang ke-51-55, ini juga merupakan pujian tentang tindakan Allah sendiri yang merupakan transformasi kepada dunia, khususnya Israel pada saat itu. Yang pertama di sini dapat kita lihat, yaitu ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dapat kita lihat di sini pada ayat yang ke-51. Kata ini memiliki makna bahwa Allah akan memecahkan, mengacaukan, bahkan menghancurkan orang-orang yang memiliki sikap iri hati, yang hatinya bengkok, yang tidak memiliki belas kasih terhadap saudaranya. Karena pesan umum dari kitab ini adalah kepedulian sosial kepada mereka yang miskin. Maka di sini dalam ayat ini merupakan suatu tuntunan terhadap perubahan moral pada diri seseorang. Ketika seseorang mengaku percaya kepada Allah, maka ia harus mematikan kecongkakan yang ada dalam dirinya. Dengan matinya kecongkakan dalam diri seseorang, maka perubahan moral sedang terjadi dalam diri seseorang. Transformasi sedang berlangsung dalam diri seseorang menuju arah yang memuliakan Tuhan. Yang kedua dari ayat ini dapat kita lihat bahwasannya ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini juga merupakan suatu perubahan sosial. Kekristenan dalam diri seseorang harus terlihat dengan tidak adanya gengsi dan kesombongan. Di sini juga memperlihatkan bahwasannya setiap manusia bukan dinilai dari apa yang kita miliki, ataupun jabatan apa yang kita miliki, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang istimewa. Tetapi setiap manusia adalah berharga di hadapan Tuhan, baik yang miskin, yang hina, bahkan orang gila atau pengemis sekalipun, mereka adalah ciptaan Tuhan, di mana Tuhan sudah mati untuk mereka. Jadi tidak ada alasan untuk orang Kristen menyombongkan diri dengan keberadaannya. Tetapi yang patut dilakukan adalah memuliakan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita setiap orang Kristen. Yang ketiga dari ayat ini dapat kita lihat bahwasannya ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini juga merupakan perubahan ekonomi.
Hal ini juga menegaskan bahwasannya di dalam kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Bukan ekonomi ataupun kekayaan yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi bagaimana kehidupan kita dapat bermakna bagi orang lain, terlebih dalam hal memuliakan nama Tuhan. Dalam hal ini dituntut kehidupan yang saling memperhatikan satu sama lain, sehingga tidak ada yang berkelebihan dan tidak ada yang berkekurangan di dalam komunitas orang percaya. Maka dari makna puji-pujian Magnificat Maria tersebut memperlihatkan suatu perubahan yang drastis yang terjadi dalam suatu zaman, yang sesuai dengan bacaan dalam kitab Mika 1-5. Nah, dari bacaan ini kita dapat menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Bila kita belajar menghitung berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan selama ini, kita akan malu sendiri. Mengapa saya katakan demikian di sini? Karena kita kurang memuji dan kurang mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang kita cenderung mudah bersungut-sungut dan meragukan kebaikan Allah dalam hidup kita. Saat topan keras melanda hidupmu, saat putus asa dan letih lesu, hitunglah berkat Tuhan satu-satunya. Niscaya engkau akan kagum oleh kasih-Nya. Syair Kirim Jemaat nomor 439 ini patut kita endapkan dalam sanubari kita, supaya kita tidak bersungut-sungut dalam menjalani hidup kita, dan juga tidak meragukan berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di surga Tuhan, kembali kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat dan cita kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih atas bimbingan-Mu mulai dari awal hingga pada saat akhir ini Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan sermon pada hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Semoga apa yang telah hamba sampaikan dapat kami terapkan dalam penyampaian firman-Mu dalam minggu ini Tuhan. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, kiranya Kau hapuskannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.